Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Masih di tempat yang sama, Meli masih membisu. Tampak tisu bekas berserakan di sekitarnya. Ia masih menangis dalam diam, menangisi nasibnya. Tanpa suara, ia masih duduk bersama Abbas. Mungkin orang lain yang melihat, barangkali mereka mengira Meli telah putus dengan pacarnya. Beberapa orang yang melintas sesekali menoleh pada Meli. Dalam pikiran mereka, mungkin merasa kasihan dengan gadis itu. Meli menangis dalam diamnya cukup lama, membuat Abbas mulai merasa jengah. Ia merasa sudah memberikan waktu yang cukup lama buat Meli menangis, meratapi nasibnya. Abbas kembali mengeluarkan suara. Saya tahu kamu merasa dirugikan atas peristiwa ini, tapi kamu juga harus tahu bahwa sayalah pihak yang sangat dirugikan dalam hal ini, ucap Abbas pada gadis yang terduduk lesu di hadapannya. Masih dengan mata yang sembab, Meli mendongakkan kepalanya. Ia bingung harus bagaimana. Terus, apa yang harus saya lakukan? Jawab Meli, mewakili perasaan yang ia rasa saat ini. Pasalnya, Meli sendiri tidak punya persiapan menghadapi badai guncangan ini. Semua menurutnya terjadi dengan sangat tiba-tiba, tanpa persiapan, seakan ia sudah pasrah dihempas ombak kehidupan yang menurutnya tidak adil. Saya yakin pengirim video ini pasti akan menghubungi saya lagi. Entah apa yang akan dia minta sebagai gantinya. Abbas berbicara pada Fadir yang sejak tadi hanya diam sebagai pendengar saja. Kita tidak boleh gegabah, Pak Abbas. Tim kita sudah berusaha secepat mungkin meringkus pengirim video ini. Sesaat kemudian Fadir melirik ke arah Meli. Ia pun kemudian melanjutkan ucapannya. Saya rasa ini perbuatan rival bisnis Pak Abbas. Untuk menghindari hal-hal buruk di luar kendali kita, sebaiknya kita amankan Nona Meli, papar Fadir, sekretaris Abbas. Meli ketika namanya disebut, seketika itu ia langsung menoleh pada sumber suara. Sedangkan Abbas, ia masih nampak berpikir kemungkinan-kemungkinan apa saja yang bakal terjadi nantinya. Meli, sebaiknya untuk saat ini kamu tinggal dengan saya. Tiba-tiba pria berhati baja itu mengajak Meli untuk tinggal bersamanya. Yang nampak syok dengan rencana Abbas tidak hanya Meli saja, Fadir yang merupakan sekretaris Abbas pun dibuat heran oleh rencana bosnya. Maaf, Anda salah orang. Jangan samakan saya dengan gadis murahan yang bisa Anda beli kapan saja. Meli marah dengan tawaran gila Abbas. Tersinggung dengan ajakan Abbas, Meli memilih pergi meninggalkan kafe itu dengan perasaan marah, benci, sedih, dan kecewa. Kedua pria bujang itu dibuat terheran-heran karena Abbas dan sekretarisnya belum selesai bicara, tapi Meli pergi begitu saja. Meli pergi menjauh meninggalkan keduanya. Di sepanjang jalan antara kafe dan kantor, Meli sendiri ngedumel. Ia mengumpat pada pria yang ia temui barusan. Ya Tuhan, takdir apakah ini? Peran apa yang hendak Engkau berikan padaku ini? Gerutu Meli lirih. Nampak dari raut wajahnya, ia benar-benar lelah, sangat lelah dengan kejadian yang belakangan ini mengejutkan hidupnya. Tanpa sadar, ia sudah berada di depan kantornya. Meli langsung masuk ke dalam ruangan kerja Bella. Tok tok tok, tok tok tok, masuk, jawab Bella mempersilakan Meli masuk ke dalam kantornya. Meli langsung menghamburkan tubuhnya di atas sofa mungil di ruangan tersebut. Sekejap ia membuang nafas dengan dalam, seakan-akan membuang beban yang menumpuk di pundaknya. Bel, aku mau cerita, tapi janji ya, kamu jangan heboh sendiri. Meli tahu persis sifat sahabatnya itu. Sebelum temannya bereaksi berlebihan, ia mewanti-wantinya dulu. Buset, apa sih bikin kepo aja Mel?
Bella meninggalkan tempat duduknya. Kini ia sudah duduk di sebelah Meli. "Kamu ingat kan kejadian tempo hari?" Meli dengan pelan-pelan memulai ceritanya. Ia tidak bisa langsung to the point karena ia sendiri merasa susah untuk mulai ceritanya. Mau cerita dari mana, ia merasa tidak enak sama sekali. Biasanya kalau cerita yang senang-senang langsung menggebu-gebu. Kalau cerita masalah yang sensitif, Meli pikir ia harus ekstra hati-hati. "Memangnya kenapa? Apa cowok yang ngajak ketemu barusan itu cowok yang itu?" Bella menatap dengan pandangan penuh selidik. Meli tahu betul maksud dari pertanyaan Bella. Bukan dia." Meli dengan cepat berusaha menyanggahnya. Terus Bella masih penasaran. Meli ini mau cerita apa sih? Bella sampai dibuat penasaran. "Cowok tadi yang ngajakin aku ngobrol bentar di kafe, dia suruhan orang yang..." Kalimat Meli tiba-tiba terputus. Dari sini Bella curiga. Jangan bilang laki-laki itu yang bersama Bella malam itu. Belum selesai Meli dengan ceritanya, Bella sudah membombardir Meli dengan banyak pertanyaan. "Mel, kamu yakin kan malam itu tidak terjadi apa-apa antara kamu dan dia? Kenapa laki-laki itu mencari kamu? Aku rasa ada hal yang aneh deh. Tadi kalian bicara tentang apa saja? Ngomong apa aja dia?" Tadi harusnya aku ikut kamu, Mel." "Terus sekarang di mana dia? Kemana dia sekarang?" Karena Bella terus bertanya tanpa memberi Meli kesempatan untuk menjawab, Meli langsung bangkit, pergi meninggalkan Bella dengan sejuta tanyanya. Meli sendiri selepas keluar dari ruangan Bella, ia menuju ke mejanya sendiri. Ia membolak-balik jurnal kerjanya. Terlihat sekali bahwa konsentrasinya saat ini terganggu. Ia tidak bisa fokus dalam bekerja. Meli bangkit kembali dari kursinya. Ia hendak mengambil air minum. Ia mau mendinginkan suasana di kepalanya yang terasa sangat panas. Baru beberapa langkah, tangannya sudah ditarik Bella. Kupret ya. Cerita belum selesai, main tinggal-tinggal saja." Bella protes. Belum selesai pembicaraannya dengan Meli, ditinggal begitu saja. Iya, nanti malam aku nginep rumah kamu ya. Aku bakalan ceritain semuanya," janji Meli. "Sekalian kamu bawa pakaian ganti dan koper," perintah Bella. "Memangnya mau pindah rumah?" balas Meli ala kadarnya. Ia sedang malas meladeni candaan sahabatnya itu. "Ya ampun, aku gak bercanda. Beberapa hari ke depan aku ada agenda meeting dari klien kita," terang Bella dengan intonasi sedikit ngegas. "Kamu inget kan awal tahun baru kemarin ada pasangan yang hampir gagal nikah gara-gara sedikit kesalahpahaman?" tanya Bella. "Oh, Mr. Charming, Pak Richard. Ada apa memangnya dengan beliau?" Meli mencoba mengingat kliennya. "Mereka ingin konsep pernikahan yang sempat batal itu untuk kita tangani kembali. Sepertinya kita harus terjun langsung. Kamu tahu sendiri kan, calon istrinya itu loh, banyak maunya. Dia ingin pernikahan yang sangat sempurna, tanpa kurang satu apapun. Pokoknya semua harus serba perfect," kata Bella. Richard adalah salah satu klien Bella dan Meli yang cukup rewel untuk ditangani. Mereka menuntut banyak kesempurnaan. Richard sendiri berencana menyelenggarakan acara pernikahan di 2 negara, Indonesia dan Singapura. "Ya sudah, kita bahas nanti malam sekalian," jawab Meli sambil lalu, tanpa memperdulikan Bella yang sudah kepo dari tadi. Di rumah Bella, terdengar ketukan pintu di rumah Bella. Rumah bernuansa ungu di setiap sudut ruangannya. "Masuk, Mel."
ucap Bella sambil mengambil alih tas koper dari tangan Meli. Karena sudah terlalu sering Meli main ke rumah sahabatnya itu, Meli sudah hafal seluk-beluk rumah Bella. Begitu ia sampai, ia langsung menuju kamar mandi. Ia mencuci mukanya yang nampak kusut karena persoalan hidup yang akhir-akhir ini melandanya. "Horor banget muka lo, Mel," ejek Bella setelah sahabatnya itu balik dari kamar mandi. "Apaan sih, Bel? Sana cuci itu muka kamu," ucap Meli bersamaan dengan lemparan jitu. Handuknya jatuh pas ke muka Bella. Keduanya terkekeh bersamaan. Begitulah hubungan Meli dan Bella, dua sahabat karib, bukan hanya rekan kerja. Di tempat yang jauh dari keluarga, keduanya saling melengkapi. Pertemanan yang cukup lama berbuah menjadi sebuah hubungan persaudaraan. Saat Bella pergi ke kamar mandi, smartphone Meli berbunyi. Ada pesan masuk di handphonenya dari nomor tidak dikenal. Sedikit cemas, Meli membuka pesan tersebut. Seketika kakinya lemas. Kaki Meli seakan tak mampu menyanggah tubuhnya lagi. Meli merosot ke atas lantai. Tangannya bergetar, mendadak perutnya mual, kecemasan melanda dirinya. Pesan yang diterima oleh Abbas, kini ia juga menerimanya. Teror pun kini sudah dimulai, sebuah teror yang mengancam kehidupan Meli serta Abbas. Apakah Meli harus menerima tawaran dari Abbas, sebuah tawaran gila untuk mencari perlindungan, atau ia abaikan saja tawaran yang Abbas berikan padanya dengan resiko mereka berdua hancur bersama-sama? Bella keluar dari dalam kamar mandi. Alangkah terkejutnya hati Bella. Ia mendekati Meli yang terduduk lemas di atas lantai. Meli, ada apa, Mel? Mana yang sakit? Sebelah mana? Mel, kamu kenapa? Jawab aku, Mel. Jangan diam saja, teriak Bella. Bella begitu panik melihat kondisi sahabatnya seperti itu. Bella mengguncang pundak Meli berkali-kali. Ia kemudian berhenti setelah Meli memeluknya dengan berderai air mata. "Ya Tuhan, ada apa, Mel? Kamu harus cerita sama aku, Mel. Sebisa dan semampuku, aku pasti akan ada buat bantu kamu," ucap Bella. Bella mencoba menenangkan Meli dengan mengusap punggung sahabatnya itu. Meli masih kacau. Ia hanya bisa nangis sesegukan. Tengah malam, Meli sudah bisa mengendalikan emosinya. Ia jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Meli pun bercerita perihal apa saja yang telah menimpanya. Sebagai seorang sahabat, Bella ikut sedih dan sesak. Kedua gadis itu menangis bersama-sama sampai menjelang pagi.